bicara tidak asal bicara. Bicara itu perlu berkualitas, perlu berbobot, dan ternyata itu ada polanya. Seperti apa sih pola agar bicara kita itu berbobot, agar didengarkan banyak orang, dan juga memberikan dampak kepada banyak orang? Tonton video ini hingga tuntas. Setelah memberikan seminar, tiba-tiba ada seorang pimpinan menghampiri saya. Pak Jamil, mohon dibagi ilmunya dong, bagaimana supaya bisa berbicara berbobot seperti Pak Jamil. Sehingga ketika saya memberikan pengarahan kepada karyawan saya, mereka mendengarkan dan kemudian juga berdampak pada perubahan perilaku. Mendengar pertanyaan itu saya jadi bingung juga ya, karena selama ini saya tidak pernah memformulasikan seperti apa sih supaya saya itu bisa bicara berbobot. Saya alamiah saja gitu ya. Maka atas pertanyaan itu akhirnya saya sibuk mendengarkan berbagai audio, membaca berbagai buku, membaca berbagai jurnal, dan itu saya refleksikan dalam keseharian saya. Maka akhirnya saya menemukan nih formula ini ya. Kalau mau bicara berbobot itu setidaknya punya 7. Jadi kalau Stephen Covey punya 7 habit, ini juga mungkin 7 habit kebiasaan agar bicara kita itu berbobot, didengarkan banyak orang, memberikan dampak, bahkan mungkin dikangenin oleh banyak orang. Nah, yang pertama itu Anda perlu banyak membaca, ya, karena dengan membaca Anda itu tahu dunia. Dengan membaca wawasan Anda semakin luas. Dengan membaca Anda akan banyak mengetahui hal-hal yang sebelumnya Anda tidak ketahui. Dan ternyata dengan membaca ini kita juga memperkaya sudut pandang ya, sehingga kita berbicaranya itu lebih komprehensif kalau kita ingin menyampaikan sesuatu. Ya, kalau saya ya dalam 1 tahun kurang lebih 50 buku saya baca ya. Jadi 1 minggu itu kurang lebih 1 buku gitu. Walaupun kadang-kadang nggak selesai ya, tapi intisari dari buku itu saya dapatkan. Bahkan kalau saya sangat sibuk dan ternyata ada buku bagus gitu, saya meminta asisten saya atau saya meminta tim saya untuk membaca buku dan nanti dia bercerita isi buku itu kepada saya gitu. Dan kemudian kalau sudah dapat, akhirnya saya dalami dari buku-buku yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara kita ingin berbobot, maka banyak nonton atau banyak dengar gitu ya. Sekarang YouTube itu bertebaran ilmu-ilmu yang berkualitas ya. Baik dalam bentuk podcast, baik dalam bentuk inspirasi, maupun kemudian dalam bentuk bedah buku, review buku, atau mungkin juga cerita-cerita pengalaman ya. Jadi kalau saya di perjalanan naik mobil, biasanya saya gunakan itu juga untuk menonton video atau mendengarkan ya. Begitu juga begitu sampai rumah ya, biasanya saya juga nonton video dan kemudian mendengar. Ya paling tidak dalam 1 hari itu saya bisa menonton video atau mendengarkan audio yang bermutu ya. Itu bisa sampai 2 jam lah ya. Oke, dan yang ketiga itu banyak pengalaman gitu ya. Jadi dulu waktu awal-awal saya jadi trainer itu, karena bicaranya tentang pengembangan diri, dan saya pernah dari keluarga miskin menjadi ya alhamdulillah sukses, itu enak diceritain. Dari keluarga yang susah menjadi keluarga yang alhamdulillah rezekinya dilapangkan oleh Allah, ya dari bisnis yang pernah bangkrut kemudian bangkit kembali. Nah, itu punya pengalaman bercerita enak. Tapi begitu kemudian saya memberikan training kepada para leader, tentu kadang-kadang grogi saya. Kenapa? Karena pengalaman leadership saya nggak terlalu banyak. Ya. Akhirnya saya terjun lagi memimpin bisnis saya jadi direktur, saya jadi CEO gitu ya. Sebagai komisaris saya juga aktif gitu ya. Sehingga punya banyak pengalaman ya. Termasuk ketika membimbing para business owner atau mungkin UKM, usaha kecil miliaran itu. Saya menggali ilmu-ilmu dari mereka ya. Sehingga kemudian saya banyak pengalaman yang saya peroleh ya, baik dari apa yang saya lakukan maupun dari hasil saya mendampingi para leader, mendampingi para business owner, ya pelaku-pelaku bisnis gitu, itu akan sangat memperkaya. Dan ini berhubungan dengan banyak yang keempat, yaitu banyak diskusi. Diskusi dengan para leader, diskusi dengan business owner, diskusi dengan trainer,
diskusi dengan tokoh, ya, diskusi dengan orang-orang yang berilmu, itu menambah sekali wawasan, ya. Begitu kita sedang mengalami masalah, diskusi sama orang, ternyata ada sudut pandang baru yang kemudian kita terima, gitu ya. Ketika kemudian bisnis kita bangkrut, diskusi dengan orang lain, ternyata orang lain bangkrutnya lebih besar dari kita, gitu. Itu memperkaya sudut pandang kita. Dan insya Allah kalau kita berbicara jadi berbobot, jadi tidak cuma jualan air ludah, jualan abab, ya. Kenapa? Karena apa yang kita bicarakan itu nyata, apa yang kita bicarakan sudah terjadi baik dalam hidup kita maupun hidup orang lain. Nah, kemudian jangan lupa juga, ya, banyak zikir. Ya, kalau saya sebagai seorang muslim kalau mau tampil, ya, zikirnya Nabi Musa, ya, Robis rohli sodri wa yasril amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ya, ya Allah, lapangkan dadaku, ya, kemudian permudah urusanku, ya, dan hilangkan kekakuan dari kata-kataku sehingga mereka mengerti apa yang kami ucapkan, apa yang saya ucapkan itu. Itu sangat membantu ketenangan kita, dan insya Allah menurut saya kalau zikir itu berarti tenaga dalam, gitu ya. Ucapan kita itu menjadi ada kekuatannya karena ada zikir, ada doa yang kemudian kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa sebelum kemudian kita tampil. Dan jangan lupa juga, ya, kalau Anda ingin bicaranya berbobot, bicara solusi, ya, sehingga dinanti banyak orang. Tidak hanya sekedar wawasan, ya, tidak hanya sekedar untuk kepuasan intelektualitas, gitu ya. Tapi Anda juga bicara solusi, sehingga orang-orang yang hadir di tempat Anda menyampaikan sesuatu itu, pulang itu dapat sesuatu. Pulang itu ada solusi yang kemudian dia bisa tularkan untuk teman-temannya maupun dia praktekkan untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah berintegritas, gitu ya. Yang kita ucapkan itu dilakukan. Orang jadi percaya itu. Yang kita sampaikan dijalankan. Orang jadi yakin tuh. Oh, orang ini tidak ngomong doang nih. Orang ini memang sudah mempraktekkan, gitu ya. Jadi kenapa sih di perusahaan-perusahaan itu ada fakta integritas, gitu ya. Tapi ternyata kecurangan masih ada, fraud masih ada. Kenapa? Karena yang mengajak fakta integritas, ya, dia juga pelanggar integritas, ya. Jadi nggak didengerin tuh sama anak buah, ya. Maka pastikan kalau kita ingin menjadi orang yang bicaranya berbobot itu, kita punya integritas, gitu ya. Oh, tanpa disadari ternyata ini kalau dirangkai menjadi 7B. Ya. Apa itu 7B? Tonton video ini lagi dari awal. Insya Allah kalau 7 hal itu dipraktekkan, bicara Anda akan semakin berbobot. Nggak percaya? Praktekin dulu dong.